Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Indra Davina dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang angklung, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Angklung adalah alat musik multinasional bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di suku Sunda. Alat musik ini terbuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Misalnya seperti ini. Kita lanjut ke asal-usul angklung. Asal-usul angklung diduga bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern, sehingga angklung merupakan bagian dari relik pra-Hinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Catatan mengenai angklung mengatakan bahwa angklung yang baru muncul pada masa kerajaan Sunda sekitar abad ke-12 sampai ke-16. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan dari padi atau pare sebagai makanan pokoknya. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah bambu hitam, awi mulung, dan bambu ater atau awi temen, seperti di sini. Lanjut, fungsi angklung sebagai pemompa semangat masyarakat yang masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Dalam perkembangannya, angklung berkembang dan menyebar seantero Jawa, lalu ke Kalimantan dan Sumatera. Pada 1908, tercatat sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand, antara lain ditandai dengan penyerahan angklung. Lalu, permainan musik bambu ini pun sempat menyebar di sana. Lanjut ke jenis-jenis angklung. Yang pertama adalah angklung kanekes, seperti ini. Angklung kanekes yang berasal dari suku Baduy digunakan dalam sajian hiburan. Angklung biasanya diadakan saat terang bulan dan tidak hujan. Mereka memainkan angklung yang di buruan halaman luas pedesaan sambil menyanyikan berbagai macam lagu seperti oray-orayan, lutung kasarung, dan lain-lain. Yang kedua, kita punya angklung reog. Angklung reog merupakan alat musik untuk mengiringi tarian reog yang berasal dari Ponorogo di Jawa Timur. Angklung reog memiliki khas dari segi suara yang sangat keras, memiliki dua nada, serta bentuk yang lengkungan menarik. Yang ketiga, kita punya angklung Banyuwangi. Angklung Banyuwangi ini memiliki bentuk seperti calung dengan nada budaya Banyuwangi. Yang keempat adalah angklung Bali. Angklung Bali memiliki bentuk dan nada yang khas Bali. Selanjutnya ada angklung Gubrak. Angklung Gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare atau menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun atau menempatkan keleuit atau lumbing. Keleuit atau lumbung. Dan terakhir adalah angklung Badung. Badung merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badung terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Garut. Dulu berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan acara dakwah, tetapi diduga badung telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam masuk untuk acara-acara yang berhubungan dengan ritual penanaman padi. Dengan ritual untuk penanaman padi. Lanjut ke ensemble angklung. Yang pertama, kita punya klasik Padaeng. Ensemble angklung klasik yang dikenalkan oleh Daeng Sutigna ini terdiri atas angklung melodi, angklung akompanimen, dan bass baton. Kombinasi minimal inilah yang paling populer dan umum dijumpai saat konser maupun lomba paduan angklung. Lanjut,
adalah angklung solo. Angklung solo adalah konfigurasi yang menggantungkan satu unit angklung melodi pada suatu palang sehingga bisa dimainkan satu orang saja. Dan yang terakhir adalah arumba. Arumba adalah istilah bagi seperangkat alat musik yang minimal terdiri atas satu alat musik angklung melodi, satu unit bass lodong, gambang bambu melodi, gambang bambu pendamping, dan gendang. Yang terakhir adalah teknik permainan angklung. Yang pertama adalah kurung atau digetarkan, merupakan teknik yang paling umum. Seperti tadi. Lanjut, kecantok atau sentak adalah teknik di mana tabung dasar ditarik dengan cepat oleh jari telapak tangan sehingga angklung akan berbunyi sekali saja atau staccato. Lanjut adalah angklung tangkep, mirip seperti angklung kurulung, namun salah satu tabung ditahan dan tidak ikut bergetar. Dan yang terakhir kita lanjut ke angklung interaktif. Angklung interaktif adalah kegiatan di mana seorang konduktor mengajak banyak orang yang umum dan awam untuk bermain angklung beramai-ramai. Kegiatan ini biasanya dilakukan di tempat pariwisata atau acara ramah tamah. Pada para peserta akan dibagikan angklung-angklung yang sudah diberi nomor sesuai nadanya. Lalu sang konduktor akan memimpin biasanya dengan cara yang pertama adalah konduktor membuka satu layar besar bertuliskan lagu dalam not angka, lalu mengajak para peserta memainkan angklung yang tepat dengan menunjuk nada pada layar. Selanjutnya adalah konduktor mengajarkan isyarat tangan untuk nada-nada tertentu pada penonton. Isyarat seperti ini. Dan sepertinya sudah cukup segitu dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa melestarikan musik tradisional Indonesia. Assalamualaikum.